Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar semua. Perkenalkan, saya Lasri Ningsi dari BPJN Sulawesi Tenggara, peserta Latsar CPNS Batch 2 Bappekom PU Wilayah 8 Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis isu terkait tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja saya. Dari hasil pengamatan, terdapat beberapa isu yang muncul, yaitu yang pertama ada penggunaan akun kedinasan yang belum optimal atau belum maksimal. Yang kedua, minimnya literasi digital oleh ASN. Dan yang ketiga, lambatnya proses persetujuan data kepegawaian di aplikasi IHRM. Penggunaan akun kedinasan yang belum maksimal. Setiap ASN di BPJN Sultra itu difasilitasi akun kedinasan resmi seperti email pu.co.id. Nah, akun ini seharusnya digunakan untuk komunikasi resmi dan akses layanan kedinasan lainnya. Namun masih banyak ASN yang masih lebih nyaman menggunakan email pribadinya dibanding dengan email kedinasannya, sehingga layanan digital resmi kementerian itu tidak dimanfaatkan secara optimal, di mana hal ini juga berdampak pada resiko keamanan data yang meningkat karena informasi yang penting terkait kantor itu disalurkan melalui akun pribadi yang tidak terproteksi dengan standar kementerian. Yang kedua, informasi terkait pekerjaan atau kebijakan itu bisa terlewat sehingga bisa menunda penyelesaian tugas dan menurunnya efektivitas kerja. Isu yang kedua, minimnya literasi digital, di mana masih ditemukan ASN yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital maupun tools kerja yang berbasis aplikasi, di mana hal ini berdampak pada produktivitas dan efisiensi kerja yang bisa menurun, karena pekerjaan yang bisa diselesaikan secara cepat dengan digital justru memakan waktu yang lebih lama. Terus juga ASN kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, sehingga kualitas pelayanan publik ikut terdampak. Dan isu yang terakhir yaitu lambatnya proses persetujuan data kepegawaian di aplikasi IHRM, di mana proses update data kepegawaian di IHRM itu harus melalui verifikasi berjenjang, mulai dari kepegawaian unit kerja sampai kepegawaian pusat. Nah, proses ini sering tertunda di kepegawaian di unit kerja, sehingga data ASN ini tidak selalu up to date. Nah, hal ini berdampak pada data yang tidak up to date yang bisa menghambat proses administrasi seperti kenaikan gaji, pangkat, ataupun hal-hal kepegawaian lainnya. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang pertama, penggunaan layanan akun kedinasan yang tidak maksimal. Gimana? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyak ASN yang masih lebih sering menggunakan email pribadi daripada akun kedinasan yang telah diberikan. Dimana kalau dilihat dari sisi manajemen ASN-nya, hal ini akan menghambat tata kelola administrasi karena komunikasi dan dokumen penting itu tidak terdokumentasi dengan baik. Sedangkan dari sisi Smart ASN-nya ini menunjukkan bahwasannya ASN itu belum sepenuhnya adaptif memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung komunikasi resmi dan keamanan informasi. Isu yang kedua, minimnya literasi digital ASN. Jika dilihat dari sisi manajemen ASN, hal ini menunjukkan pengembangan kompetensi ASN yang sepenuhnya belum merata dalam pemanfaatan aplikasi dan sistem kerja yang berbasis digital. Sedangkan jika dilihat dari sisi Smart ASN-nya, ASN ini kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja digital, sehingga kemampuan inovasi dan adaptasi teknologinya masih terbatas. Terus yang isu ketiga, yaitu lambatnya proses persetujuan data kepegawaian di IHRM. Jika dilihat keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu hal ini bisa menghambat updating data kepegawaian, promosi, mutasi, dan layanan administrasi lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sisi Smart ASN-nya, ASN di sini belum optimal memanfaatkan sistem digital yang seharusnya mendukung kecepatan, transparansi, dan juga efisiensi layanan. Contohnya kayak kenaikan pangkat itu bisa tertunda karena data belum terverifikasi dengan sistem yang cepat.
karena masih terhambat di unit kerja ataupun mungkin di pusat. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait proses penilaian isu utama dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana metode ini digunakan untuk menilai dan menentukan isu mana yang paling mendesak serta yang harus segera ditangani. Nah, urgensi di sini menggambarkan seberapa perlu isu ini segera untuk diselesaikan. Seriousness ini menunjukkan bahwa seberapa besar dampaknya terhadap organisasi jika tidak segera diatasi. Dan growth ini menjelaskan potensi isu tersebut untuk berkembang semakin parah di masa depan. Nah, setiap aspek di sini dinilai dengan menggunakan skor 1 sampai 5, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi ya. Dari tabel terdapat 3 isu yang dapat kita nilai. Yang pertama ada penggunaan layanan akun kedinasan yang belum optimal dengan total nilai 8, yang mana artinya isu ini ada tapi tingkat urgensi dan pertumbuhannya tidak setinggi yang lain. Isu yang kedua, minimnya literasi digital ASN dengan total nilai 13. Nilai ini menjadi nilai tertinggi yang artinya isu yang paling penting yang berdampak besar dan berpotensi berkembang kalau tidak ditangani. Isu yang ketiga, lambatnya proses persetujuan data dengan total nilai 10, di mana artinya cukup penting, tapi masih kalah prioritas dibanding isu literasi digital. Dapat kita lihat isu minimnya literasi digital tadi itu mendapat nilai tertinggi yaitu 13, sehingga bisa kita tetapkan sebagai isu utama. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital ASN itu sangat mendesak untuk segera ditingkatkan karena akan berdampak besar pada kinerja organisasi dan berpotensi untuk menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi bila tidak ditangani dengan cepat. Selanjutnya terkait dengan penggunaan analisis SWOT di sini digunakan untuk mengetahui akar penyebab dari isu minimnya literasi digital ASN, di mana dilihat dari sisi kekuatannya ASN generasi muda itu relatif lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dan adanya dukungan organisasi dalam bentuk smart office maupun aplikasi kedinasan. Sedangkan jika dilihat dari sisi kelemahannya, akar masalah yang muncul itu adalah masih banyak ASN senior yang kesulitan menggunakan aplikasi digital serta adanya infrastruktur jaringan internet yang kadang belum optimal. Terus juga bisa dilihat dari sisi opportunitiesnya atau peluang, yaitu ada peluang perbaikan melalui program Smart ASN dan tersedianya banyak platform-platform pelatihan digital baik online maupun offline. Terus juga dari sisi ancamannya yang perlu diwaspadai itu adalah ASN itu bisa tertinggal dari tuntunan birokrasi digital, di mana akan ada kesenjangan kompetensi digital antara ASN dan bisa menurunkan produktivitas jika ASN tidak segera menguasai teknologi. Dengan demikian, akar penyebab utama isu ini adalah keterbatasan literasi digital ASN senior dan infrastruktur digital yang masih belum memadai atau belum optimal. Untuk mengatasi isu ini ada 3 solusi kreatif yang kiranya bisa untuk diterapkan. Yang pertama dengan digital body system, yaitu pendampingan ASN junior kepada ASN senior untuk saling transfer pengetahuan digital secara langsung. Yang kedua ada pelatihan digital secara interaktif yang bisa mungkin dikemas secara gamifikasi agar lebih menarik dan mendorong partisipasi aktif ASN. Yang ketiga ada penyusunan panduan sederhana dan video tutorial untuk aplikasi-aplikasi kedinasan atau itu sehingga ASN itu dapat belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Dengan kombinasi solusi ini, literasi digital ASN itu diharapkan bisa meningkat. Terus sebagai penutup bisa disimpulkan bahwa literasi digital ASN ini adalah salah satu kunci dalam mewujudkan Smart ASN, di mana melalui program pendampingan, pelatihan yang berkelanjutan, serta adanya panduan-panduan praktis sehingga ASN bisa dapat lebih adaptif, kompeten, dan siap mendukung transformasi birokrasi yang menuju Smart Governance. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa literasi digital ASN ini adalah salah satu kunci dalam mewujudkan Smart ASN, di mana melalui program pendampingan, pelatihan yang berkelanjutan, serta adanya panduan-panduan praktis, sehingga ASN bisa dapat lebih adaptif, kompeten, dan siap mendukung